Bawi Kuwu merupakan anak dari pembekal desa yang tinggal di tepi Sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru, yang sekarang bernama Ratu Kumala. Menurut sejarah, Bawi Kuwu meninggal karena dimakan oleh buaya dan tulangnya disemayamkan di sandung ini. Yang sandung yang terletak di Kelurahan Mungku Baru ini merupakan salah satu indikasi adanya pemukiman pada masa lalu di tepi Sungai Rungan. Konon sekitar abad ke-18, di sebuah kampung sekitar pertengahan aliran Sungai Rungan, tepatnya di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakupit, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, diceritakan bahwa tinggallah Bawi Kuwu dan kedua orang tuanya. Ketika beranjak dewasa, wanita cantik itu dilarang orang tuanya untuk keluar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan dikawal dayang-dayang yang setia mengawal dan menjaga hingga bertahun-tahun lamanya. Pada suatu ketika, kedua orang tua Bawi Kuwu ingin pergi ke ladang, lalu berpesan kepada dayang-dayang untuk menjaga anak kesayangan mereka itu di dalam rumah. Tidak lama setelah kedua orang tuanya pergi, tiba-tiba Bawi Kuwu merasakan kepanasan dan ingin mandi di Sungai Rungan yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Tentu para dayang yang mengawal Bawi Kuwu melarangnya untuk keluar rumah, apalagi pergi sendiri ke sungai. Lalu dayang-dayang itu mengambilkan air ke Sungai Rungan untuk memandikan Bawi Kuwu di dalam rumah. Tetapi dari keinginan dari para dayang itu ditolak dan tetap bersikeras untuk pergi sendiri ke sungai itu. Suasana hampir tidak terkendali, tetapi akhirnya para dayang berhasil mencegah keinginan Bawi Kuwu tersebut. Selang beberapa kemudian, rupanya perlakuan dari para dayang itu malah membuat Bawi Kuwu merasa penasaran. Setelah melihat situasi aman dan lepas dari pengawalan, Bawi Kuwu pergi ke Sungai Rungan dengan diam-diam apa ada yang tahu. Sesampainya di tepi sungai, tepatnya di lanting rakit dari kayu dalam bahasa suku Dayak, kejadian naas menimpa gadis cantik itu. Tiba-tiba buaya besar muncul di permukaan air dan menyambar Bawi Kuwu yang belum sempat mandi di sungai itu, lalu membawanya ke sarangnya di dalam sungai. Sementara itu, situasi di dalam rumah geger setelah para dayang menyadari bahwa Bawi Kuwu tidak ada di dalam kamar. Kemarahan besar muncul dari kedua orang tua Bawi Kuwu kepada dayang-dayang karena telah lalai sehingga tidak mengetahui kemana perginya anak kesayangan mereka itu. Lalu hari itu juga mereka memanggil para tokoh adat dan orang-orang yang memiliki kesaktian dari suku Dayak. 3 hari 3 malam lamanya, mereka mengadakan ritual dalam suku Dayak untuk mencari Bawi Kuwu. Dan pada suatu malam, saudara laki-laki dari Bawi Kuwu bermimpi bertemu dengan Patahu atau orang gaib suku Dayak yang memberikan petunjuk bahwa Bawi Kuwu masih hidup dan sekarang berada di dalam perut buaya yang telah membawanya itu. Orang gaib itu juga berpesan apabila buaya itu muncul, jangan sekali-kali membunuhnya. Lalu saudaranya itu terbangun dari tidur dan menceritakan mimpinya itu. Ketika itu juga mereka mencari pangareran atau pawang buaya dalam bahasa suku Dayak. Dan tepat pada hari ketiga dalam ritual itu, buaya yang membawa Bawi Kuwu muncul dari Sungai Rungan lalu bergerak menuju daratan. Setelah melihat buaya besar itu datang, tiba-tiba rasa sedih bercampur amarah muncul dari saudara laki-laki Bawi Kuwu. Mungkin karena begitu menyayangi adiknya, membuatnya kalap dan lupa akan pesan orang gaib yang menjumpai di dalam mimpinya itu. Lalu ia menombak buaya itu sehingga akhirnya mati.
Setelah melihat kejadian itu, mereka langsung membelah perut buaya dengan peralatan seadanya dan mendapati bayi kuwu yang sudah tidak bernyawa lagi. Mati bersama-sama dengan buaya itu. Akhirnya suasana duka menyelimuti ke seluruh kerabat dan semua yang menyaksikan peristiwa itu. Kini sandung tersebut ditempatkan di atas tiang dengan ukuran panjang 3 meter dan berdiameter 0,58 meter. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan tiang baru yang dibangun untuk menutupi tiang asli berbahan kayu ulin. Pada tiang terdapat ukiran relief berbentuk buaya dan pada bagian atas tiang ditempatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persemaian orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebut juga dengan tiang pantar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju ke negeri Liau.